sampai sang suami ini yang sudah almarhum, yang sudah dikuburkan ini, menghamili istrinya setelah beliau meninggal, setelah sang Habib ini yang sudah meninggal. Gus, itu suaminya kan udah meninggal. Terus kalau orang meninggal di dalam budaya kita jadi hantu dong kalau bangkit lagi. Berarti yang menghamili istrinya itu hantu dong. Kalau kita pelajari secara ilmiah, sperma dari hantu apa mungkin terjadi pembuahan bersama wanita? Lanjut Gus, saya geram nih cerita ini, keren. Untuk mengkajinya dari beberapa kitab-kitab yang biasa menyebutkan karomah-karomah tersebut. Nah, memang banyak di sana pembahasan mengenai karomah-karomah para aulia, habaib, yang tentu kita sudah mendengarnya, dan di sini perlu penjelasan ya. Ini karena kitabnya PDF ini Bang TJ, jadi saya nggak bisa istilahnya memperlihatkan dari komputer gitu paling ya. Aduh. Ya, nggak apa-apa disebutkan aja judul kitabnya. Jadi nanti dicek saja isi dari buku-bukunya ya, yang mungkin nanti akan saya sebutkan. Nah, di antaranya seperti ini. Ada satu karomah, ini disebutkan di dalam kitab Diwan Syair Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, di halaman 280. Beliau menceritakan, wa angkartu qaula ba'dihim, saya mengingkari ucapan dari sebagian para habaib, anna atanal faqih al-muqaddam quddisa sirruhu kanat ta'ruju ila sama, bahwasanya kambingnya faqih muqaddam itu mi'raj ke langit, wa ta'ti bi khabariha tarafain nahar, dan kambingnya ini membawa informasi langit di pagi hari dan di sore hari. Ma'annal buraq, padahal buraq la yakdiru ala dzalika, tidak mampu untuk melakukan itu. Falau annaha hadarat lailatal mi'raj la aghnat anhu. Seandainya kambingnya Faqih Muqaddam itu hadir pada malam mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kambingnya Faqih Muqaddam itu sudah tidak butuh lagi dengan buraq yang menjadi kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, artinya di sini ada satu khurafat yang meskipun sebagian orang menganggapnya itu sebagai karomah, bahwa yang mi'raj itu tidak hanya Faqih Muqaddam yang dalam satu malam itu mi'raj 70 kali, tetapi mi'rajnya itu, yang ikut mi'raj itu juga adalah kambingnya Faqih Muqaddam. Nah, ketika kambing itu bermi'raj ke langit, itu turunnya 2 kali Bang TJ. Jadi turun di sore hari dan turun di pagi hari untuk memberikan informasi langit kepada barangkali yang murid-muridnya Faqih Muqaddam ataupun yang lain barangkali ya. Lanjut. Ya. Yang ketiga, wa qawlu akhara, dan ada ucapan dari Habib yang lain, inna ahadal awliya mata an zaujatin salihah min ghairi walad. Ada seorang wali, dia itu meninggal dan meninggalkan seorang istri yang salihah tanpa memiliki anak. Fastadda huznu tilka salihah, sehingga istrinya mendiang almarhum Habib tadi itu sangat mengalami kesedihan yang luar biasa. Wa adma wajduha alaih, dan istrinya ini sangat merindukan mendiang suaminya. Fakana yataraddadu alaiha min dharihihi, sehingga
siapa namanya, suaminya itu bolak-balik ke rumah, dari kuburannya ke rumah sang istri. Hatta akhbaraha Yang balik ba'da siapa? mautihi. Maaf Gus, yang balik siapa? Suaminya. Jadi suaminya Kan bangkit udah dari meninggal. kubur. Bangkit dari kubur, Bang TJ. kubur. Oke, kayak judul film horor ya di Indonesia. Lanjut. Bangkit dari kubur. Suaminya bangkit dari kubur, ya, kemudian seringkali mendatangi istrinya. Sampai istrinya ini hamil. Ya, setelah kematian. Akbar. Lanjut Gus. Lanjut Gus. Siap. Jangan ketawa. Siap. Sampai sang suami ini yang sudah almarhum, yang sudah dikuburkan ini, menghamili istrinya setelah beliau meninggal. Setelah sang Habib ini yang sudah meninggal. Gus, itu suaminya kan udah meninggal. Terus kalau orang meninggal, di dalam budaya kita jadi hantu dong. Kalau bangkit lagi. Berarti yang menghamili istrinya itu hantu dong. Kalau kita pelajari secara ilmiah, sperma dari hantu, apa mungkin terjadi pembuahan bersama wanita? Lanjut Gus, saya geram nih cerita ini, keren. Ini cocok ini untuk inspirasi, mau buat skenario film. Siap. Sang suami bolak-balik mendatangi istrinya. Suaminya sudah meninggal ya. Sang suami yang sudah meninggal bangkit dari kubur, kemudian mendatangi bolak-balik atau seringkali mendatangi istrinya sampai suaminya ini menghamili istrinya setelah sang suami meninggal. Maka kemudian sang istri itu hamil dan melahirkan seorang anak yang nasabnya itu biwaladin nasabuhu ilaih, membawa seorang anak, melahirkan seorang anak, dan anak ini dinasabkan kepada suaminya yang sudah almarhum. Saudara. Saya tidak mau berkomentar lagi, Gus. Silakan baca aja. Baca lagi, Gus. Itu yang ketiga, Bang TJ ya. Nah, kemudian ada ini dari kitab yang lain, Bang TJ. Itu dari kitab Masra'ur Rawi, karya dari Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyili. Beliau meninggal di tahun 1093. Ya, abad 11 Hijriah ya, Bang TJ. Aduh. Jadi anak tadi ada diriwayatkan siapa namanya, anak yang lahir dari bapak yang hantu itu, bin hantu misalnya. Aduh, lucu juga ya. Aduh, di film Doraemon aja nggak ada yang sehebat ini. Bentar nanti aja ini nih. Bentar, ada referensilan. Mana tadi? Nggak kebayang. Sodik Al-Habib Sodik bin Hantu gitu kan? Nggak kebayang saya. Al-Habib Ja'far Sodik bin Hantu.